untuk selalu menjaga kesehatan diri dengan cara 4M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker jika keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembahasan kita pada hari ini adalah tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Anak-anak dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik. Anak-anak dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan benar. Anak-anak dapat membuat teks pidato dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, anak-anak dapat berpidato dengan penuh percaya diri. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Perhatikanlah ciri khas yang ada pada tarian tersebut. Pada pembelajaran 2 yang lalu, anak-anak telah mengenal berbagai contoh bentuk tari berpasangan. Berikut ini akan Ibu berikan 2 contoh tari berpasangan. Tarian yang pertama, tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain dari tarian ini adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Tarian yang kedua yaitu tari jaipo. Tari jaipo berasal dari Jawa Barat. Tarian daerah Indonesia ini dikembangkan dari kesenian rakyat pergaulan yaitu ketuk tilu oleh seniman Bandung bernama Gugum Gumbira. Ia menaruh perhatian besar terhadap ketuk tilu hingga sangat mengenal pola-pola gerakannya seperti bukaan, pecugat, baket, dan gerakan lainnya. Keunikan tari jaipong yang sangat menonjol yaitu terletak pada gerakannya yang energi dan propertinya yang mencolok. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Unsur-unsur tari terdiri atas 1. Gerakan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Yang kedua, tata busana. Tata busana meliputi semua pakaian yang digunakan oleh penari saat pertunjukan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Yang ketiga, tata rias. Tata rias dalam pertunjukan suatu tari, penari dapat merias wajahnya dengan tujuan untuk mengubah tampilan
sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tarian dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Yang kelima, properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Dan unsur yang terakhir, yang keenam, yaitu tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan ini biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas ada dua, yaitu pentas tertutup, biasanya di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Dan yang kedua, yaitu ruang terbuka, dapat dilakukan di halaman rumah, bahkan di jalan. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai seorang pelajar, kalian dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya. Mengapresiasi salah satu tari seperti yang dilakukan oleh teman Sudin merupakan salah satu bentuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Agar tetap bisa menjaga rasa persatuan dan kesatuan satu sama lain, diperlukan contoh-contoh sikap yang dapat diteladani. Berikut ini Ibu akan berikan contoh sikap kalian dalam kehidupan di sekolah, yaitu bermusyawarah. Musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah unsur-unsur tari terdiri atas gerak tari, tata busana, tata rias, iringan tari, properti tari, tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan ini biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas ada dua, yaitu pentas tertutup, biasanya ada di ruang kelas, gedung, atau aula. Sedangkan panggung terbuka dapat dilakukan di halaman, rumah, bahkan di jalan. Sebagai hasil tindak lanjut dari pembelajaran ini, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut. Dan jika sudah selesai nanti, Ibu akan menilainya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.